Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1401. Benarkah tidak ada cara? Ye Shikai benar-benar tidak rela. Dia tidak menyangka bahwa setelah mengatasi begitu banyak masalah dan akhirnya membentuk tim kavaleri, dia tidak punya cukup waktu untuk berlatih. Ini sangat disayangkan. Kapten, saya berani bertanya apakah akan ada pertempuran besar dalam seminggu. Wan Qiyuan tiba-tiba bertanya. Mungkin, ini hanya spekulasi. Suku serigala Anda pandai melakukan serangan mendadak dari jarak ribuan mil. Saya khawatir Anda tidak bisa menahan amarah Anda setelah menderita kerugian besar di benteng kali ini. Ye Shikai menggoda. Helian, pria yang sembrono itu, hanya memiliki kekuatan kasar. Jika dia menyerbu ke medan perang, dia mungkin seorang jenderal yang pemberani, tetapi pertempuran ini sepenuhnya disebabkan oleh kebodohannya. Jika semua perwira suku serigala seperti Helian, saya khawatir Anda tidak perlu khawatir. Mendengarkan kata-kata Wan Qiyuan, dia tampaknya memiliki banyak kebencian terhadap Helian. Mungkin inilah perbedaan antara pria yang sembrono dan jenderal yang bijaksana. Perintah yang salah dari komandan akan menyebabkan kehancuran seluruh pasukan. Oleh karena itu, yang paling tabu di medan perang adalah orang yang nekat yang berani tetapi tidak bijaksana. Ngomong-ngomong, karena kamu dari suku serigala, mengapa kamu bersedia bergabung dengan kami? Ye Shikai bertanya balik. Kalian orang Tiongkok punya pepatah, burung yang baik memilih pohon untuk ditinggali, dan menteri yang baik memilih tuan untuk dilayani. Suku serigala mempekerjakan bangsawan secara sewenang-wenang, dan prajurit yang bertempur sampai mati hanya bisa mendapatkan imbalan yang menyedihkan. Selain itu, para perwira berani tetapi tidak bijaksana. Bahkan jika mereka menang, mereka harus membayar dengan nyawa puluhan juta saudara. Nada bicara Wan Qiyuan dingin, dan dapat didengar bahwa dia tidak hanya kecewa dengan Helian, tetapi juga kecewa dengan sistem seluruh pasukan serigala. Ye Shikai tahu sejarah. Setelah reformasi Sangyang, negara Qin bisa mendapatkan jasa militer karena memenggal kepala musuh di medan perang, dan semakin banyak jasa militer, semakin tinggi gelarnya. Hal ini sangat merangsang semangat juang para prajurit, menjadikan pasukan Qin sebagai divisi harimau serigala, mimpi buruk bagi pasukan 6 negara. Ye Shikai tidak dalam posisi untuk mengomentari benar dan salah, tetapi hanya dapat mengatakan bahwa di dunia yang kacau seperti ini di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat, keputusan Qin sepenuhnya benar. Selama kamu melakukan yang terbaik, aku akan melaporkan jasa militermu untukmu. Ye Shikai telah mempromosikan Wan Qiyuan menjadi jenderal dan mengangkat suku serigala sebagai perwira Qin. Ye Shikai mungkin yang pertama. Untungnya, dia mendapat dukungan dari Meng Tian, jika tidak, dia benar-benar tidak memiliki kekuatan ini. Justru karena dukungan kuat Meng Tian, rencana Ye Shikai telah berkembang pesat. Terima kasih, Kapten Qianfu, aku akan melakukan yang terbaik. Ye Shikai datang ke arena pacuan kuda, di mana ratusan prajurit kavaleri sedang berlatih berkuda. Beberapa sersan yang baru belajar menunggang kuda bahkan secara tidak sengaja jatuh dari kuda mereka. Melihat ini, Ye Shikai tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Benar saja, seminggu terlalu singkat. Paling banter, itu hanya cukup bagi infanteri Qin untuk melatih formasi pasukan. Sama sulitnya seperti naik ke langit untuk mempelajari keterampilan berkuda dan menunggang kuda pada saat yang sama, dan untuk dapat segera bertempur. Mancang. Kapten Qianfu, apa yang Anda inginkan? Mancang berjalan cepat dan bertanya. Bawa beberapa saudara dan pergi ke Kabupaten Ji. Ye Shikai berkata dengan dingin. Baik, Kapten, saya akan segera mengatur personel. Sore harinya, Ye Shikai memimpin Mancang dan puluhan pengawal dengan menunggang kuda dan berpacu langsung ke Kabupaten Ji, tempat perkemahan Meng Tian berada. Ia berharap dapat bertemu Meng Tian secara langsung dan menjelaskan situasinya kepadanya. Selama pasukan ditingkatkan selama 2 minggu, ia dapat berperang setelah kavaleri dilatih. Kapten, apakah menurut Anda Jenderal Meng Tian dapat menyetujui permintaan kita? Sepanjang jalan, semua orang melihat banyak pasukan berbaris dari Kabupaten Ji ke berbagai benteng di garis pertahanan tembok besar. Mereka berbaris dengan cepat dan sangat cepat. Tampaknya kata-kata Han Hao tentang garis depan yang ketat bukanlah kebohongan. Pasukan garnisun yang direkrut dari berbagai daerah dan prefektur bergegas ke lokasi yang berbeda untuk memperkuat pasukan. Sulit membayangkan bahwa 250.000 pasukan garnisun akan seperti ini ketika mereka semua dikerahkan di medan perang. Tampaknya suku serigala telah berinvestasi besar kali ini. Saya tidak yakin. Saya khawatir tidak banyak pasukan yang tersedia di Kabupaten Ji, dan saya tidak tahu apa yang terjadi di garis depan.
Satu-satunya hal yang dapat dipastikan Ye Shikai adalah bahwa suku serigala seharusnya menyerang di semua lini, jadi pasukan di berbagai benteng di garis pertahanan telah dikerahkan hingga batas maksimal. Semakin banyak kali ini, semakin menunjukkan pentingnya benteng Shifeng. Tentara Qin dan suku serigala seperti dua orang kuat yang bertarung. Siapapun yang kehilangan kekuatan terlebih dahulu akan runtuh. Siapa yang datang? Panglima Kavaleri Benteng Shifeng, saya ingin bertemu Jenderal Meng. Ye Shikai memimpin semua orang untuk turun dan menyerahkan token. Kapten, mohon tunggu sebentar. Saudara-saudaraku sudah masuk untuk melapor. Namun, akhir-akhir ini ada banyak pertempuran di garis depan. Jenderal Meng sibuk siang dan malam dan mungkin tidak punya waktu. Tidak masalah. Ye Shikai melambaikan tangannya. Dia sekarang membutuhkan bala bantuan untuk menghalangi pasukan suku serigala di luar benteng. Selama benteng Shifeng dipertahankan, inisiatif seluruh medan perang akan tetap berada di tangan pasukan Qin. Kapten, silakan masuk. Jenderal Meng menunggumu di aula. Tidak lama kemudian, seorang utusan kembali dan berkata, "Terima kasih." Ye Shikai meminta semua orang untuk tetap di tempat mereka, dan dia berjalan ke rumah jenderal sendirian. "Ye muda, apa yang kamu lakukan di sini?" Memasuki aula, Ye Shikai melihat sekelompok jenderal mendiskusikan perang dan mengeluarkan perintah militer. Mereka benar-benar sibuk. "Jenderal Meng, aku butuh bantuanmu." Ye Shikai langsung ke intinya. Meskipun dia tahu bahwa meminta bala bantuan kepada Meng Tian saat ini sama saja dengan memberinya kesulitan, dia tidak peduli. "Ada apa? Aku butuh kamu untuk mengalokasikan 3.000 prajurit untuk mempertahankan benteng Shifeng. Aku butuh 2 minggu untuk melatih kavaleri, dan kemudian kita bisa melawan balik suku serigala." "Yang Ye, kamu benar-benar membuatku kesulitan." Meng Tian mendesah tak berdaya. "Sejujurnya, di Kabupaten Ji, termasuk 5.000 pengawalku, hanya ada 30.000 orang yang bisa dimobilisasi, dan ada 20 hingga 30 benteng di garis depan. Aku khawatir kamu tidak bisa meminta 3.000 orang kepadaku." Mungkin bahkan Meng Tian tidak menyangka perang akan mencapai titik ini. Garnisun baru akan memakan waktu setidaknya 10 hari untuk tiba. Ketika mereka tiba, aku akan mengirimkan bala bantuan kepadamu sesegera mungkin. "Bagaimana? Jenderal Meng, selama kamu bisa memberiku pasukan yang bertahan selama 2 minggu, aku akan menjamin untuk mengalahkan suku serigala." "Ini tidak bagus." Tiba-tiba, Sue San dan beberapa orang lainnya berlari dengan tergesa-gesa, terengah-engah. Para penjaga di dekatnya mengira seseorang mencoba membunuh mereka dan segera mengepung mereka. "Letakkan senjata kalian, mereka adalah orang-orangku." Ye Shikai bergegas maju untuk menjelaskan. "Apa yang terjadi? Kapten? Kapten, Anda baru saja meninggalkan benteng ketika suku serigala datang ke kota. Tuan Han dan Tuan Sangguan mengirim pasukan berkuda untuk memberitahu Anda agar segera kembali ke benteng untuk memimpin." "Apa?" Ye Shikai terkejut. Berdasarkan perhitungan ini, lebih dari setengah jam telah berlalu. Selain itu, ia memperkirakan suku serigala akan menyerang dalam waktu seminggu. Sekarang tampaknya waktunya telah dimajukan. Bab 1402. Meskipun Ye Shikai tidak yakin apakah kedatangan suku serigala ke kota itu adalah serangan mendadak, atau gertakan karena benteng itu dalam bahaya, dia, sebagai komandan, harus kembali untuk memimpin pertempuran. Bahkan jika dia tidak dapat meminjam prajurit, dia harus mempertahankan benteng itu bersama saudara-saudaranya. "Jenderal Meng, aku harus segera kembali. Aku harap kamu akan mempertimbangkan situasi keseluruhan dan mengalokasikan bala bantuan ke benteng itu sesegera mungkin. Aku akan pergi dulu." Ye Shikai berbalik dan bersiap untuk pergi. "Tunggu sebentar, bocah Ye." Tiba-tiba, Meng Tian menghentikan Ye Shikai. "Aku punya 5.000 penjaga, dan aku akan memberimu 2.000. Bawa mereka ke sini dalam 2 minggu. Ini, Jenderal, ini tidak pantas. Jangan katakan apa-apa, ambil saja mereka. Daerah Ji dikelilingi oleh garis pertahanan, dan aku tidak membutuhkan begitu banyak orang untuk melindungiku." Meng Tian menyerahkan sebuah tanda kepada Ye Shikai, "Ingat, jangan mengecewakanku." "Jangan khawatir, Jenderal." Ye Shikai mengambil token itu. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Meng Tian bahkan akan meminjamkan pengawal pribadinya kepada Ye Shikai. Sejak zaman dahulu, panglima pasukan adalah inti dari seluruh pasukan, dan pertahanan juga merupakan prioritas utama. Semua pengawal Meng Tian terdiri dari anak-anak Meng. Efektivitas tempur mereka bahkan lebih baik daripada pengawal kekaisaran kota Xianyang. Dengan kekuatan yang begitu kuat di tangan, Ye Shikai merasa tenang.
Ayo pergi. Yesike tiba-tiba menjadi bersemangat dan bersemangat tinggi. Dia mengambil token itu dan memimpin 2000 pengawal dan berlari langsung ke benteng Xifeng. Tuan Han, Sangguan, bagaimana situasinya? Untungnya, ketika Yesike kembali ke benteng, pertempuran belum dimulai. Yesike bergegas ke tembok kota. Seperti yang diharapkan, setidaknya ada 20.000 hingga 30.000 prajurit serigala di luar, dan beberapa peralatan pengepungan. Mereka semua mengepung gerbang utara, berpura-pura akan menyerang kota, tetapi mereka tidak bergerak. Han Hao melihat Yesike kembali, dan sedikit kelegaan muncul di wajahnya. Sangguan Jian melihat para prajurit yang dibawa Yesike kembali, yang semuanya mengenakan baju besi berat dan helm serta pedang panjang dan tombak. Mereka adalah elit dari elit pasukan Qin. Bagi Han Hao dan Sangguan Jian, ini adalah kejutan besar. Ini adalah 2000 penjaga, yang semuanya adalah prajurit pribadi Jenderal Meng. Yesike menjelaskan, dan mata Han Hao menunjukkan ekspresi aneh. Mampu membiarkan Meng Tian meminjamkan pengawal pribadinya, dapat dilihat bahwa Yesike memiliki posisi di hatinya. Di masa depan, dia pasti akan dihargai oleh Meng Tian, dan masa depannya tidak terbatas. Saudara Ye, bagaimana pelatihan kavaleri? Sebagai balasan kepada Tuan Han, dengan tingkat pelatihan kavaleri saat ini, jika mereka berperang, itu hanya akan menambah korban. Yesike tahu betul seberapa besar kesenjangan antara seorang prajurit yang baru belajar menunggang kuda dan seorang prajurit yang tumbuh di atas kuda. Jika kavaleri digunakan sekarang, itu seperti memaksakan sesuatu terjadi, yang tidak akan sepadan dengan kerugiannya. Jangan khawatir, Tuan Han. Kami sekarang mendapat dukungan dari 2000 penjaga dan 8000 prajurit infanteri, yang semuanya adalah elit yang terlatih dan diperlengkapi dengan baik. Kami sepenuhnya siap dengan batu-batu yang menggelinding dan anak panah, dan kami memiliki tembok yang kokoh sebagai penghalang. Tidak semudah itu untuk mengalahkan kami. Sangguan Jian cukup percaya diri. Alasan mengapa suku serigala dapat melancarkan kampanye dengan cepat adalah karena kuda perang di bawah selangkangan mereka. Bahkan jika pasukan berada ribuan mil jauhnya, mereka masih dapat datang untuk membantu dalam sehari semalam dengan bantuan kuda perang. Padang rumput yang luas bahkan lebih datar dan tidak terhalang. Sebagai perbandingan, bahkan jika tentara Qin mengandalkan jalan raya, itu akan memakan waktu setidaknya 10 hari, dan para penjaga kekaisaran dari Xianyang harus melintasi gunung dan punggung bukit untuk tiba. Ini juga berarti bahwa garnisun benteng harus bertahan setidaknya setengah bulan, atau bahkan lebih lama. Benteng Xifeng terletak di sebelah timur garis pertahanan, dan 50 mil di utara benteng adalah padang rumput suku serigala. Ada banyak rumput dan medan terbuka di sana, yang sangat mendukung pelatihan kuda perang. Demikian pula, itu juga merupakan garnisun suku serigala. Karena itu, kita tidak bisa mengendur sama sekali. Di barak, Han Hao menunjuk ke peta. Memang, benteng Xifeng adalah jembatan, garis pertahanan tembok besar. Begitu perang dimulai, itu pasti akan menjadi yang pertama menanggung beban. Biarkan para sersan meningkatkan kewaspadaan mereka. Jika suku serigala memiliki tindakan baru, segera laporkan. Modern, keluarga Ji. Kakak, kamu akhirnya pulang. Ayah menyebutmu setiap hari. Setelah hampir sebulan, Jikian akhirnya kembali ke rumah. Ini dapat dianggap sebagai peristiwa bahagia bagi keluarga Ji. Jiyu juga sangat merindukan kakaknya, tetapi karena perintah Ji Tao yang berulang-ulang, dia tidak dapat meninggalkan Yanjing. Saya telah menangani berbagai hal di luar beberapa hari ini, yang menunda waktu saya. Kondisi mental Jikian sangat buruk. Dia sangat tertekan. Bahkan nada suaranya sangat lemah, seolah-olah dia tidak beristirahat untuk waktu yang lama. Tidak apa-apa, kakak. Karena kamu sudah kembali, tinggallah beberapa hari lagi kali ini. Jiyu sangat gembira. Kedatangan Jikian jarang terjadi. Mungkin karena Ji Tao tahu bahwa dia malu dengan putri sulungnya, dia tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia meminta pasukan kabut putih untuk melindungi Jikian. Saya khawatir. Saya harus segera kembali. Jikian tersenyum pahit. Tentu saja, dia ingin pulang, tetapi keberadaan Yesike tidak diketahui, yang menyebabkan sensasi di hampir seluruh dunia bawah tanah, bahkan di Tiongkok. Sejak kematian Zeus, Istana Hades hampir tidak memiliki saingan di dunia bawah tanah. Setidaknya di permukaan, tidak ada kekuatan yang berani memprovokasi tiga istana secara langsung. Akibatnya, tentu saja banyak orang ingin Yesike mengalami kecelakaan, dan sekarang setelah kecelakaan ini terjadi, mereka secara alami siap untuk bergerak, dan bahkan telah mengambil tindakan. Itu untuk pria itu, saudari,
kamu terlalu keras kepala. Mengapa kamu begitu terobsesi dengannya? Ji Yu membela Ji Qian. Dia masih belum mengenal Ye Shikai dengan baik. Dia hanya berpikir bahwa dia adalah seorang playboy yang suka bermain trik dan meninggalkan kekasihnya. Meskipun dia memiliki beberapa kekuatan dan koneksi, dia tidak memiliki moral dan tidak layak untuk kegilaan Ji Qian padanya. Xiao Yu, apa pendapatmu tentang tuan muda dari keluarga Zheng? Ji Qian tiba-tiba bertanya, mengubah topik pembicaraan. Ini. Sejujurnya, tuan muda Zheng tampan, dan latar belakang keluarganya terkemuka, dan kemampuan pribadinya kuat. Dia memang baik. Ketika Ji Yu mendengar nama ini, dia ingat terakhir kali dia hampir menikahi Zheng Ji, dan wajahnya memerah. Lalu apakah kamu bersedia menikah dengannya? Tentu saja tidak. Meskipun dia memiliki kondisi yang baik, dia bukan tipeku. Ji Yu langsung menolak. Jika memang begitu, mengapa kau membujukku? Ji Qian tersenyum tipis. Zheng Ji bukanlah tipe yang disukai Ji Yu, tetapi Ye Shikai adalah orang yang tak tergantikan di hati Ji Qian. Bagaimana mungkin mereka bisa sama? Tuan muda Zheng tidak akan menimbulkan begitu banyak masalah, tetapi Ye Shikai tidak apa-apa meninggalkannya setelah berselingkuh, tetapi dia memiliki begitu banyak musuh di luar sana. Jika bukan karena bantuan diam-diammu, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa bertahan sampai sekarang. Bab 1403. Ye Shikai berbeda dari Zheng Ji. Yang satu lahir dari keluarga biasa, dan yang satunya lagi dari keluarga kaya. Untuk mencapai puncak, usaha yang dilakukan keduanya sama sekali berbeda. Ye Shikai perlu bekerja ribuan kali lebih keras, dan butuh 10 atau 20 tahun untuk mencapai posisi Zheng Ji. Ini adalah kenyataan. Namun, Ye Shikai tampaknya selalu disukai oleh surga. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa merupakan keajaiban bahwa ia telah mencapai posisi saat ini dari orang biasa. Usaha yang dilakukan oleh Ye Shikai hanya dapat dilihat oleh Ji Qian, yang dekat dengannya. Wajar jika Ji Yu tidak mengerti. Ngomong-ngomong, aku mendengar dari tetua Chen bahwa pria bermarga Ye menghilang, kan? Ji Yu tiba-tiba bertanya. Kau benar. Ji Qian tampaknya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana tetua Chen tahu tentang ini. Kakak, masalah ini sudah menjadi rahasia umum di Yanjing. Dia bukan anak laki-laki biasa di kota Yanjing sekarang. Dia adalah suami Chen Yuxin. Dia menghilang. Apakah menurutmu keluarga Chen tidak akan bergerak? Ji Yu menjelaskan. Meskipun kota Yanjing besar, keluarga-keluarga besar saling mengenal dengan sangat baik, belum lagi ada orang yang masih hidup menghilang. Jadi, apakah keluarga-keluarga besar bereaksi? Ye Shikai sudah meninggalkan kesan yang mendalam pada keluarga-keluarga besar ketika dia berada di Yanjing. Belum lagi, masa lalunya yang romantis, dengan mengganti 2 istri cantik dalam 1 tahun, identitas dan tindakannya bahkan membuat banyak keluarga menggunakan kekuatan mereka untuk menyelidiki detailnya, seperti beberapa keluarga di Chang'an dan Donghai. Di 4 keluarga besar di Yanjing, identitas Ye Shikai tidak lagi menjadi misteri. Dia punya banyak musuh, dan sekarang mereka sudah menghilang. Tentu saja, beberapa orang diam-diam senang. Kalau bukan karena wajah wanita dari keluarga Chen, mereka mungkin akan menyalakan petasan untuk merayakannya, terutama keluarga Tang dan keluarga Gongsun di Chang'an. Mereka membenci Ye Shikai sampai ke dasar ketika mereka berada di reruntuhan Baiki. Ji Yu tidak peduli dengan situasi Ye Shikai, tetapi bagaimanapun juga, saudara perempuannya sangat peduli, jadi dia juga pergi untuk mencari tahu sedikit tentang situasinya. Xiao Yu, jika kamu tahu keberadaannya, beritahu saudara perempuanmu. Baiklah, aku tahu, aku tidak tahu apa yang baik tentangnya. Ji Yu cemberut, mengungkapkan ketidakpuasannya. Sebagai seorang kerabat, Ye Shikai menunda kehidupan Ji Qian, dan Ji Yu tentu saja merasa tidak nyaman. Dinasti Qin, larut malam, Benteng Xifeng. Sampai jumpa, Kapten. Bagaimana situasinya? Ye Shikai memimpin para penjaga untuk berpatroli di tembok kota. Garnisun Kam suku serigala terlalu dekat, begitu dekatnya sehingga suku serigala dapat mencapai kota dalam waktu 5 menit hanya dengan sekali serangan. Jika ada ketapel di kota, ketapel itu dapat mengenai pintu Kam suku serigala, jadi Ye Shikai benar-benar khawatir, tetapi para prajurit juga manusia, bukan mesin. Mereka tidak dapat makan, minum, dan tidur di tembok kota. Mereka juga akan lelah, jadi mereka hanya dapat berpatroli secara bergantian. Laporkan kepada Kapten, suku serigala tidak melakukan pergerakan apapun. Sersan yang menjaga kota menjawab. Baiklah, terus pantau. Jika ada pergerakan, segera nyalakan menara suar. Ye Shikai mengangguk sebagai jawaban. Ya,
Ye Shikei merasa gelisah. Pergerakan suku serigala sulit diprediksi. Tidak ada pergerakan di luar kota. Mungkin mereka menunggu saat pasukan Qin lelah, dan kemudian mereka akan menggigit, taring, mereka ke leher pasukan Qin. Hal lain yang membuatnya paling gelisah adalah benteng-benteng lain di garis depan. Keunggulan benteng Xifeng adalah terdapat tebing di kedua sisinya, yang setara dengan menghalangi seluruh lembah secara langsung. Gerbang selatan menghadap ke dalam dan gerbang utara menghadap keluar. Suku serigala tidak dapat melewati pegunungan dan mengepung benteng dari utara ke selatan. Dengan kata lain, mereka hanya dapat menyerang dari gerbang utara. Meski begitu, para pembela masih dapat mundur dari gerbang selatan, tetapi jika ada benteng di garis pertahanan yang hilang, mereka dapat melewati dan mengepung benteng dari selatan. Saat itu, ketika benteng dikepung, mereka tidak akan dapat melarikan diri. Tidak heran Meng Tian selalu mengatakan bahwa pasukan berbagi kehormatan dan aib, tetapi sekarang tampaknya mereka berbagi hidup dan mati. Ye Shikei berdoa dalam hatinya, berharap tidak akan ada Ma Peng yang lain. Sebenarnya, Ye Shikei masih memiliki banyak cara untuk menilai apakah suku serigala telah diberangkatkan. Saat itu sudah larut malam, tetapi cahaya bulan terang benderang. Ada obor yang dinyalakan di kamp serigala untuk penerangan. Berkumpulnya puluhan ribu orang dapat terlihat jelas dari jarak bermil-mil hanya dengan melihat debu yang berterbangan. Laporkan kepada kapten, ada pergerakan di kamp serigala. Tiba-tiba, teriakan keras mengejutkan semua orang. Ye Shikei yang lelah tiba-tiba menjadi bersemangat dan berdiri dari tanah. Dia datang ke tepi tembok kota. Seperti yang diharapkan, obor tiba-tiba dinyalakan di kamp serigala. Itu sangat terang dan menerangi langit. Debu juga berterbangan di kamp, dan banyak sosok terlihat bergerak samar-samar. Saat itu sudah pagi. Satu-satunya penjelasan mengapa suku serigala berkumpul dalam skala besar adalah karena mereka berencana untuk menyerang benteng di malam hari. Cepat, pukul genderang, semua orang segera memasuki kondisi pertempuran. Ye Shikei terkejut dan berteriak keras. Di malam yang sunyi, sebuah raungan mengejutkan semua orang. Penabuh genderang segera memukul genderang perang. Para sersan yang masih tidur segera menyalakan lampu, mengenakan baju zirah mereka, dan dengan cepat berkumpul. Pemanah, ambil posisi kalian. Jika suku serigala menyerang, segera tembakkan anak panah. Ye Shikei berkata dengan keras. Para pemanah di tembok kota meletakkan kotak-kotak anak panah di tanah, dan ada beberapa anak panah tempat tidur, yang dibagikan ke benteng oleh Meng Tian. Ya, penabuh genderang, desak mereka. Ye Shikei memberi isyarat kepada penabuh genderang untuk mempercepat frekuensi. Gendang yang cepat itu bergema di atas benteng. Beberapa prajurit sudah bergegas keluar dan memanjat menara. Penjaga, jaga gerbang kota. Ye Shikei memerintahkan pasukan untuk bersiap bertahan. Pengawal pribadi Meng Tian memang terlatih dengan baik dan segera semua anggota berkumpul. Ye Shikei tidak ingin mereka berkorban terlalu banyak. Selain itu, mereka adalah pasukan lapis baja berat, jadi akan lebih cocok untuk menjaga gerbang kota di bawah. Ye Tua, apakah itu serangan serigala? Sangguan Jian bergegas mendekat. Pada saat yang sama, kamp serigala juga membuka gerbang, dan pasukan kavaleri pertama sudah bergegas keluar. Situasinya mendesak, biarkan seluruh pasukan bersiap. Serahkan padaku. Sangguan Jian secara pribadi memerintahkan pasukan untuk berkumpul, dan Ye Shikei berdiri di tembok kota dan memerintahkan para pemanah untuk melepaskan anak panah. Ye Shikei menemukan waktu yang tepat dan melepaskan ribuan anak panah secara bersamaan. Malam menjadi perlindungan terbaik. Banyak prajurit kavaleri di barisan depan segera tertembak, dan prajurit kavaleri yang tersisa membalikkan kuda mereka dan meninggalkan jangkauan panah otomatis. Tembakan lagi. Ye Shikei memberi perintah lagi, dan pasukan itu melepaskan ribuan anak panah sekaligus. Meskipun pasukan kavaleri itu cepat, mereka tidak dapat menahan hujan anak panah dari pasukan pemanah. Tembakan anak panah ini memaksa pasukan kavaleri serigala untuk mundur. Para pembela memanfaatkan kesempatan ini untuk segera berkumpul dan mengangkat senjata mereka. Sangguan Jian mengatur para kapten, 500 orang perwira, dan 100 orang jenderal untuk memimpin bawahan mereka ke lokasi pertahanan. Bab 1404. Cepat. Ye Shikei berteriak. Suku serigala di kejauhan sudah mendorong peralatan pengepungan. Selain tangga dan palu pengepungan, ada juga ketapel. Mereka bertekad untuk menerobos benteng. Penjaga, ikuti aku dan blokir gerbang kota. Sangguan Jian berteriak keras. Suku serigala datang dengan ganas dan bergerak sangat cepat. Itu pasti sudah direncanakan sejak lama.
Gerbang utara benteng telah diperkuat dan tidak akan mudah ditembus, tetapi ketapel suku serigala benar-benar membuat pusing. Di bawah perlindungan kavaleri, infanteri suku serigala berlari cepat dengan tangga, dan palu pengepungan perlahan didorong. Panah-panah, tembakan anak panah dan fokus pada palu pengepungan. Yesike berteriak, dan ribuan anak panah ditembakkan sekaligus, merobohkan sekelompok suku serigala sekaligus, tetapi tentara di belakang segera mengambil alih orang-orang di depan dan terus mendorong palu pengepungan ke depan. Jangan berhenti, terus tembakan anak panah. Wus, wus. Yesike tiba-tiba mendongak, dan lebih dari selusin batu besar jatuh dari langit seperti meteorit. Itu adalah ketapel dari suku serigala. Menghindar, minggir. Yesike berteriak keras. Batu-batu besar itu menghantam tembok kota yang kokoh, dan beberapa langsung mengenai benteng. Banyak prajurit yang terkena batu-batu besar itu, beberapa patah tulang, dan beberapa tewas di tempat. Selain itu, batu-batu besar itu juga menghancurkan beberapa celah kecil di pertahanan kota. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika pertahanan kota itu kuat, cepat atau lambat akan hancur. Sialan. Yesike menepuk-nepuk debu dari tubuhnya. Jika dia tidak bersandar di tembok kota tepat waktu, dia akan langsung terkena batu-batu besar itu. Ayo, jatuhkan yang terluka, dan para pemanah tidak boleh berhenti, tekan mereka. Yesike berdiri di tembok kota dan mengarahkan pertahanan. Kapten, suku serigala telah menyiapkan tangga. Jangan panik, gunakan batu yang menggelinding. Yesike mengambil sebuah batu yang beratnya lebih dari 20 kg, masing-masing satu di tangan, dan melemparkannya ke bawah tangga, mengenai kepala prajurit suku serigala, menyebabkan mereka memuntahkan darah. Dengan Yesike yang secara pribadi mengawasi pertempuran, moral pasukan Qin melonjak, dan mereka menggunakan busur dan anak panah untuk memukul prajurit suku serigala yang memanjat. Kapten, palu pengepungan suku serigala telah mencapai gerbang kota. Yesike melihat ke bawah dan melihat bahwa prajurit suku serigala telah menyerang gerbang kota, dan bahkan menggunakan perisai untuk melindungi tangan penabrak palu pengepungan, sehingga mereka dapat bertahan dari serangan anak panah. Semuanya, ikuti aku. Yesike melihat batu besar yang dilemparkan oleh ketapel di sebelahnya, dan dia dengan cepat memanggil pengawalnya. Semua orang bekerja sama untuk mengangkat batu besar itu dan langsung mendorong gerbang kota ke bawah. Ledakan. Batu besar yang beratnya beberapa ton itu jatuh langsung dari gerbang kota setinggi lebih dari 20 meter, menimbulkan suara keras, langsung menghancurkan palu pengepungan, dan juga menghancurkan lebih dari selusin prajurit suku serigala di bawahnya. Terus tembakan anak panah. Yesike mengeluarkan pedangnya dan berjalan di belakang para prajurit. Kemanapun dia berjalan, moral para prajurit di dekatnya melonjak. Bahkan menghadapi bilah pedang suku serigala, mereka sama sekali tidak takut dan dengan tegas menolak untuk membiarkan siapapun memanjat tembok kota. Setelah bertempur selama setengah jam, suku serigala menderita banyak korban. Gerbang depan benteng tidak lebar, dan suku serigala tidak dapat menyerbu sekaligus. Mereka hanya dapat menyerang secara berkelompok. Setelah pasukan Qin menangkis serangan keempat suku serigala, para prajurit sudah terengah-engah dan kelelahan. Sementara suku serigala mundur untuk beristirahat, Yesike buru-buru meminta orang untuk membawa prajurit yang terluka turun dan memperbaiki pertahanan kota. Meskipun benteng masih dipegang erat di tangannya dan moral masih tinggi, Yesike tidak berani bersantai sama sekali. Pertama, pertempuran telah berlangsung selama setengah jam, dan asap dari menara suar belum padam, tetapi bala bantuan datang dengan lambat. Yesike telah mengirim tentara untuk menyelidiki. Kedua, meskipun suku serigala rusak parah di bawah kota, mereka bersemangat tinggi dan serangan mereka hampir tidak terpengaruh. Pertempuran berikutnya masih sulit. Saya ingat ketika Yesike berada di Longya, dia sering memimpin tim untuk menjalankan misi, dan dia dikepung beberapa kali. Situasi saat ini mengingatkannya pada pertempuran sebelumnya. Semakin berbahaya situasinya, semakin banyak prajurit yang perlu bersatu. Seringkali pada saat ini, hati orang-orang paling tidak terduga. Jika mereka bersatu, mereka dapat mengubah bahaya menjadi keselamatan, tetapi jika pasukan kehilangan semangat, mereka akan kalah bahkan tanpa serangan ganas suku serigala. Ye tua, kamu di sini, apakah kamu terluka? Sang Guanjian membawa orang-orang ke tembok kota dan melihat Yesike bersandar di tembok kota. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Yesike menggelengkan kepalanya dan berdiri dari tanah. Berapa banyak saudara kita yang terluka? Hampir 800 orang tewas, dan jumlah total luka ringan dan serius hampir 1.500. Wajah Sang Guanjian serius. Bahkan jika mereka terluka ringan, itu setara dengan kehilangan hampir 2.000 kekuatan tempur.
Kerugian ini terlalu besar, tetapi pada saat yang sama, suku serigala menderita kerugian yang lebih besar. Cepat, pergi dan persiapkan anak panah, dan batu-batu yang menggelinding harus dipersiapkan sepenuhnya. Han Hao meminta para sersan untuk mempersiapkan anak panah dan batu-batu yang menggelinding terlebih dahulu. Dia juga mengerti bahwa serangan suku serigala berikutnya akan segera datang. Ya, Saudara Sangguan, Saudara Ye, pertempuran berikutnya masih membutuhkan komando terbaikmu. Jangan khawatir, Tuan Han, aku akan hidup dan mati bersama benteng. Bala bantuan akan segera tiba, saudara-saudara, kita harus bertahan. Han Hao berjalan ke atas tembok kota dan berteriak keras kepada para prajurit di bawah. Hal terpenting sebelum pertempuran adalah moral pasukan, terutama dalam pertempuran senjata dingin. Siapapun yang cukup kejam dan berani akan menang. Kita akan menang. Kita akan menang. Para prajurit sangat terharu dan moral mereka tinggi. Bahkan mereka yang terluka ringan yang baru saja diperban membawa senjata mereka ke tembok kota untuk menambah tenaga manusia yang tidak mencukupi. Kapten, kapan kita akan naik? Begitu Ye Shikai berjalan menuruni tembok kota, Wan Qiyuan datang bersama beberapa komandan garnisun. Mereka meminta pertempuran atas nama kavaleri. Kavaleri belum membentuk efektivitas tempur dan tidak boleh berperang. Ye Shikai tahu dengan jelas kekuatan kavaleri secara keseluruhan. Jika mereka benar-benar diizinkan untuk maju, bahkan jika mereka menang, kavaleri mungkin akan musnah. Poin terpenting adalah bahwa ini adalah pertempuran pertahanan kota, bukan pertempuran lapangan. Pertempuran pertahanan kota bergantung pada pertahanan kota yang kokoh, koordinasi infanteri lapis baja berat dan pemanah, moral militer yang stabil, dan tekad untuk mempertahankan kota. Keuntungan kavaleri terletak pada mobilitasnya. Jika itu adalah pertempuran lapangan datar, kavaleri mungkin menjadi pisau tajam, tetapi di dalam gerbang kota yang sempit, kavaleri tidak akan terlalu berguna. Kapten, tolong beri aku kesempatan. Aku akan bergegas keluar dengan beberapa kavaleri yang terlatih dan mengganggu ritme mereka. Wan Qiyuan masih ingin bertarung untuk mendapatkan kesempatan, tetapi Ye Shikai masih tidak setuju. Jika gerbang kota dibuka dengan gegabah, suku serigala akan mengambil kesempatan untuk menyerbu masuk, yang akan menjadi buruk. Kavaleri tidak dapat membantu situasi pertempuran. Satu-satunya yang dapat mereka andalkan adalah 2.000 penjaga Meng Tian. Mereka telah menjaga gerbang kota untuk mencegah suku serigala menerobos gerbang kota, jadi mereka hampir tidak mengalami kerugian. Apakah mereka dapat menghentikan serangan berikutnya tergantung pada mereka. Bab 1405. Siapa jenderal yang memimpin pasukan pengawal? Ye Shikai berjalan ke dalam pasukan dan berkata dengan keras. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria berbaju besi berat keluar. Saya Lili, wakil komandan pasukan pengawal Jenderal Meng. Pria itu membungkuk dan berkata. Pasukan pengawal Meng Tian berjumlah total 5.000 orang. Dia mengalokasikan 2.000 orang sekaligus, jadi tentu saja dia harus mengirim wakil komandan untuk memimpin. Lili, mulai sekarang, aku ingin kamu mematuhi perintahku sepenuhnya. Ye Shikai pertama-tama harus memastikan bahwa pasukan sepenuhnya mematuhi perintahnya, jika tidak, pasukan akan memiliki eksekusi yang lemah dan tidak peduli seberapa bagus taktiknya, mereka akan sia-sia. Sebelum aku pergi, Jenderal Meng secara khusus menyuruhku untuk mematuhi pengaturan Jenderal Ye. Bagus sekali. Ye Shikai mengangguk dan berkata, untungnya ada token yang diberikan oleh Meng Tian sebagai bukti, jika tidak, tidak akan mudah untuk mengendalikan pasukan yang begitu kuat. Petik 2. Wakil Komandan Li, aku butuh pasukan pengawalmu untuk naik ke tembok kota dan mematuhi perintahku untuk bertahan. Beranikah kau? Ye Shikai bertanya dengan ragu. Karena aku sekarang di bawah komando Jenderal Ye, aku tidak akan ragu bahkan jika itu berarti gunung pedang dan lautan api. Selain itu, aku dan lebih dari 1.000 saudaraku telah mengikuti Jenderal Meng untuk waktu yang lama dan telah melihat semua jenis pertempuran. Tolong yakinlah, Jenderal Ye, dengan aku dan 2.000 penjaga ini, suku serigala tidak akan pernah menginjakkan kaki di benteng. Lili berkata dengan tegas, dan Ye Shikai merasa lega. Dengan 2.000 prajurit elit di benteng, peluang menang adalah 70%. Saudara Ye, apa pendapatmu tentang mengirim kavaleri ke medan perang? Pada saat ini, Han Hao tiba-tiba berjalan menuruni tembok dan menemukan Ye Shikai dan bertanya. Dia adalah komandan pasukan garnisun, jadi dia tentu berharap untuk memobilisasi semua pasukan untuk mengurangi tekanan pada infanteri. Selain itu, ada 1.000 kavaleri. Tidak, dengan kekuatan tempur kavaleri saat ini, menyerbu dari gerbang kota yang sempit seperti itu sama saja dengan mencari kematian.
Ye Shikai segera membalas. Dia tidak pernah menjadi orang yang suka pamer. 1000 prajurit kavaleri ini sekarang memiliki potensi, bukan kekuatan. Perang itu brutal, dan mungkin mereka tidak akan hidup untuk kembali ke rumah, tetapi Ye Shikai tidak akan pernah membiarkan mereka mati sia-sia. Lalu, jika suku serigala mundur, bisakah kavaleri mengejar mereka? Han Hao bertanya. Tuan Han, Anda harus mengerti bahwa suku serigala adalah pasukan yang terlatih dengan baik. Bahkan jika mereka dikalahkan, mereka mundur dengan tertib dan tidak runtuh. Selain itu, kavaleri serigala mereka tidak menderita kerugian apapun. Membiarkan kavaleri saat ini mengejar mereka sama saja dengan mengirim mereka ke kematian. Singkatnya, Ye Shikai tidak akan pernah membiarkan kavaleri menyerang sebelum mereka terlatih dengan baik. Setelah beberapa saat, Kapten, suku serigala tampaknya membuat beberapa gerakan. Ye Shikai berjalan ke tembok kota. Benar saja, debu beterbangan di kamp suku serigala lagi. Pasukan mulai berkumpul kembali dan membawa peralatan pengepungan baru. Setelah beristirahat sejenak, mereka mulai berkumpul lagi untuk menyerang kota setelah memulihkan kekuatan mereka. Semua pasukan, bersiap untuk pertempuran. Ye Shikai menghunus pedangnya dan berteriak keras. Ribuan prajurit segera mengangkat senjata mereka dan bersiap. Selama periode waktu ini, pasukan Qin juga mendapat kesempatan bernapas yang berharga. Pemanah dan pemanah silang, semua pasukan harus memperhatikan untuk menghindari melempar batu. Ye Shikai mengingatkan. Benar saja, ketapel suku serigala juga mulai beroperasi. Batu-batu besar menghantam tembok kota dengan keras. Ye Shikai bisa merasakan getaran di bawah kakinya. Serangan ketapel itu berbentuk parabola, dan ada dua hasil lemparan batu. Yang pertama adalah tidak melewati tembok kota dan terhalang, dan yang kedua adalah terbang melewati tembok kota dan langsung mengenai benteng. Oleh karena itu, Ye Shikai meminta para prajurit di bawah kota untuk tetap berada di tembok bagian dalam, sehingga mereka tidak akan terkena batu-batu besar yang beterbangan. Setelah satu putaran pengeboman, infanteri berat suku serigala juga mulai maju perlahan. Tidak seperti sebelumnya, kali ini mereka menggunakan perisai untuk membersihkan jalan, terutama para prajurit yang bertanggung jawab untuk mendorong palu pengepungan dan tangga. Mereka semua dilindungi oleh perisai untuk mencegah tembakan dari busur dan anak panah kuat tentara Qin. Kapten, bagaimana kita harus bertarung? Semua prajurit mendengarkan perintahku, mengarahkan anak panah ke palu pengepungan, dan para pemanah siap. Wajah Ye Shikai serius, tetapi dia masih tidak terburu-buru. Meskipun tangga adalah cara paling langsung untuk memanjat tembok kota, semua orang tahu bahwa jika Anda ingin menyerang tembok yang kokoh seperti itu, 10 orang yang memanjat tangga mungkin hanya memiliki 1 orang yang dapat menyentuh tembok, dan palu pengepungan adalah alat yang paling mengancam. Oleh karena itu, selama palu pengepungan dapat dihancurkan, tentara Qin dapat mempertahankan benteng. Anak panah, tembak. Dengan satu perintah, anak panah busur silang setebal jari dan sepanjang beberapa meter melesat keluar secara langsung, dengan kekuatan besar, langsung menembus perisai suku serigala. Dibandingkan dengan anak panah busur silang memiliki kualitas dan kecepatan yang lebih tinggi, dan energi kinetik yang dibawanya bahkan dapat membawa seluruh tubuh manusia menjauh. Manfaatkan momen ini, para pemanah, bidik palu pengepungan, dan tembakan anak panah. Anak panah busur silang mengganggu formasi perisai suku serigala, dan ribuan anak panah busur silang yang mengikutinya langsung menembak jatuh para prajurit tanpa perisai. Terlebih lagi, kali ini, Ye Shikai meminta semua orang untuk memusatkan daya tembak mereka dan hanya menembak palu pengepungan. Banyak prajurit terkena lebih dari selusin anak panah dan jatuh ke tanah dengan tragis. Jangan khawatirkan yang lain, prajurit busur silang, ganti ke roket, hancurkan palu pengepungan. Ye Shikai telah membuat persiapan, dan memasang sumber api di depan anak panah. Meskipun daya mematikan bagi para prajurit berkurang dan jangkauannya jauh lebih pendek, api yang menyala dapat menghancurkan palu pengepungan kayu. Bunyi denting, bunyi denting. Mundur, mundur. Tiba-tiba, terdengar suara lonceng dari perkemahan suku serigala. Itu adalah tanda untuk mundur. Benar saja, puluhan ribu serigala tiba-tiba berhenti dan mundur perlahan. Ye Shikai tidak meminta para prajurit untuk mengejar dan memanah, tetapi hanya menunggu dan mengamati. Apa? Suku serigala mundur. Suku serigala benar-benar mundur. Hebat. Melihat ini, para prajurit Qin tidak bisa menahan rasa gembira. Mereka tidak menyangka bahwa suku serigala akan mundur sebelum kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Kapten, mengapa para serigala mundur? Tanpa pendobrak,
suku serigala tampaknya telah kehilangan taring pengepungan. Apakah mereka akan menggunakan tubuh mereka untuk mendobrak gerbang kota? Benar saja, Ye-Shike memahami inti masalahnya. Suku serigala tidak memiliki peralatan pengepungan yang berat, jadi tentu saja mereka tidak akan memiliki begitu banyak pendobrak. Kali ini dianggap sebagai kemenangan yang mengejutkan. Jadi begitulah adanya. Kapten, Anda cerdas. Saya mengagumi Anda. Jangan terlalu cepat senang. Seluruh pasukan harus siap berperang dan tidak boleh bersantai. Ye-Shike tahu bahwa suku serigala akan dipersiapkan dengan baik lain kali, seperti membasahi palu pengepungan, jadi kali ini hanya untuk menunda serangan mereka dan mengulur waktu untuk kedatangan bala bantuan. Ledakan. Tiba-tiba, ada guntur di langit. Tanpa disadari, awan gelap telah berkumpul di langit. Ini adalah tanda hujan lebat. Ye-Shike menatap langit, wajahnya muram. Tidak ada berita tentang bala bantuan, bagaimana situasinya? Bersambung.